Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's praise and thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the blessing and mercy so we can gather here. Peace and salutation always be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sallam. Who has guided us from the darkness to the brightness. Selamat malam, Ayah. Selamat malam. Gimana kabarnya ya? Baik. Alhamdulillah. Di malam yang baik cerah ini ya, cerah banget ini. Banget. Ayah baru pulang kerja juga ya? Baru pulang kerja. Biasa lah, ya, biasa. Ini. Betul. Oke, mungkin ya sebelumnya izinkan perkenalan. Saya Yafi, Muhammad Yafi Abdul Hafiz. Kita ada nggak sendiri nih ya, ada kelompok kami. Pertama ada Mbak Dova, juga ada Mbak Claudia. Mungkin boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Nova dan Claudia. Halo ya. Halo ya. Sebelum Bapak perkenalkan, nama saya Nova Stirauranis, temannya Yaki di kelompok. Halo, Mbak Dova. Ya, intinya ini kita dari kampus Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu manajer di perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Dan beliau ini baru berapa bulan ya? Baru bergabung ya? Bergabung itu? Hampir sudah jalan 7 sampai 8 bulan. Sudah jalan 7 sampai 8 bulan, sudah menjadi seorang manajer nih, teman-teman. Luar biasa banget ya, kita sambut mungkin. Ya. Ayah Aiza, boleh silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Kurang Stigar. Biasa dipanggil dengan Eza, ya. Dan saya menjabat di salah satu perusahaan BUMN, PT Adikarya. Sebutin dulu apa? Iya. Oke. Dan sebagai sales manager, sebenarnya untuk join sih baru beberapa bulan, tapi untuk history manager sudah beberapa tahun menggeluti di bidang manager, sales gitu. Luar biasa ya, teman. Mungkin terima kasih atas kenalannya. Mungkin kita langsung aja mungkin. Boleh. Saya izin mempertanyakan beberapa hal, nanti akan disambung juga oleh rekan-rekan kita yang bertanya juga tentang di dunia manajer ini, Pak ya. Siap. Ya. Pertama, mau tahu Pak, kira-kira apa yang memotivasi Bapak untuk terjun nih di bidang penjualan properti yang di bawah naungan BUMN? Oke. Apa menjadi satu motivasi saya untuk yang di sales manager di dunia properti? Pertama, itu adalah salah satu adalah passion saya sendiri. Oke. Karena saya juga orang tipe yang suka sosial. Dan ini membantu masyarakat Indonesia memiliki hunian atau rumah, investasi atau membantu mendapatkan pilihan yang tepat. Oke. Jadi jangan sampai salah pilih rumah, kadang murah tapi tidak berkualitas. Oke. Jadi memang orang juga ingin berinvestasi. Contoh kan banyak ya investasi itu juga di properti itu. Rumah, bisa apartemen, bisa ruko, bisa tanah, itu pulau kecil properti. Jadi makanya itu salah satu motivasi saya, passion saya itu adalah membantu masyarakat Indonesia ini memiliki hunian dan investasi jangka panjang yang tepat di bawah naungan developer yang terpercaya. Oke, luar biasa. Ya. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Mungkin selanjutnya nih Pak ya. Mungkin bisa nggak diceritakan gimana perjalanan karir di perusahaan yang sekarang Bapak geluti ini? Terus juga khususnya ini tantangan di dalam bidang sales itu gimana? Oke. Untuk di perusahaan saya yang sekarang saya jalani itu ini, itu di dunia sales manager itu saya berawal dari bawah juga dan sebagai sales. Di mana sales itu tantangannya luar biasa ya. Yeah. Kita harus jualan, satu orang, badai, hujan, apapun kita harus nawarin konsumen dengan modal satu lembar flyer. Tapi lembar flyer itu nilainya ratusan juta. Betul. Jadi kadang sales itu harus bisa menghargai flyer itu mana itu adalah nilai untuk kita menjual pihak konsumen. Liga-ligunya luar biasa. Dan menjalani itu sudah sebagai sales eksekutif dan sales di luar itu selama saya 4 tahun di City
konsumen Ah. di Karya. Dan ketika saya sempat keluar juga, dan saya dipanggil oleh motor besar seperti Mas, juga saya tidak menentukan dulu. Dan akhirnya saya juga dipanggil dan dipercaya menjadi sales manager di Sentul dan sekitarnya. Nah di situ tingkatnya itu selisihnya ya, kita jadi sales manager tuh lebih tantangannya lebih hebat lagi ya. Kenapa? Karena saya memikirkan tim, di mana tim itu juga harus mencapai target. Targetnya itu bukan target tim saja, ya Mas Yafi, tapi targetnya itu juga target perusahaan. Nah, perusahaan membangun developer itu untuk apartemen ini ataupun perumahan harus bisa beroperasional sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh developer kepada pihak konsumen. Oke, ini sebenarnya dari kita sebagai tantangan kita sebagai sales manager untuk bisa meyakini kepada pihak konsumen bahwasanya investasi yang kemudian yang tepat itu hanya ada di salah satu developer yang terpercaya yang untuk dapat sesuai dengan keinginan dari pihak konsumen untuk serah terima dan operasional yang diinginkan gitu Mas. Oke, mantap luar biasa. Terima kasih jawabannya. Mungkin kita lanjutkan aja nih ya. Bagaimana untuk Bapak sendiri ini cara mengelola tim sales untuk mencapai target yang sudah ditetapkan tuh Pak? Misalkan kayak ada gak sih konsep pengendalian khususnya gitu di dalam tim sales Bapak itu sendiri? Oh iya, itu pasti ada Mas. Oke. Karena di dalam satu tim saya pribadi, saya harus merasakan apa yang tim saya rasakan. Oke. Jadi saya juga harus terjun di lapangan. Kenapa saya harus terjun di lapangan? Makanya saya juga sudah merasakan di tim saya itu pada saat saya di bawah. Sebagai saya sales, ketika saya bikin sales manager, itu saya juga harus merasakan tim itu bagaimana dia ingin mencapai satu tujuan target dia yang saya berikan dari pihak developer kepada pihak sales di tim saya. Terus yang kedua, saya menciptakan visi dan misi untuk sales saya pribadi. Kenapa? Karena sales itu duitnya itu tidak hanya dari gaji Mas ya. Ya. Pasti ada komisi, insentif dan lain-lain. Nah itulah yang saya bangun. Apa tujuannya, apa visinya, apa kemauannya, itu yang saya terapkan kepada tim. Ketika dia sudah tahu goals-nya mau arah kemana, saya menyarankan kepada tim saya, kejar value, kejar tulis keinginanmu apa. Nah, makanya saya juga harus tahu di tim saya itu karakternya seperti apa. Karena setiap karakter tim saya itu berbeda-beda ya. Nah, ada yang kuatkan passing, ada yang kuat follow up, ada yang kuat main digital, ada yang kuat mungkin hanya diam di kantor gitu kan. Nah, saya pecah itu semua. Jadi skill mana yang kuat di tim saya itu yang mana, jadi saya saya kombinasi, akhirnya apa yang saya ingin capai, target tim saya, impian saya itu bisa tercapai di tim saya. Itu sih salah satu strategi. Berarti justru Bapak itu mendukung spesialisnya mereka sendiri. Yes, betul. Jadi saya tidak menekankan dia untuk rasanya susah loh capai target. Jadi saya buka pikiran mereka, gampang loh capai target. Asal ada kemauan, ada keinginan, dan mau belajar. Bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu maksudnya. Luar biasa mungkin. Tapi terima kasih banyak jawabannya Pak ya. Kita lanjut nih ya. Kalau Bapak sendiri itu gimana cara mengambil keputusan strategis dalam menentukan harga jual, mungkin harga jual properti agar tetap kompetitif namun tetap menguntungkan perusahaan? Ada nggak kayak misalkan sebetulnya harganya sekian, coba strategi apa yang dilakukan gitu untuk memotong atau bagaimana gitu? Itu strategi itu memang kita selalu gunakan, di mana developer kita ini selalu lihat pangsa pasar kita yang di area tersebut. Kenapa? Karena kita selalu main margin kita juga. Margin kita juga tidak ingin menyusut, tidak ingin juga menjadi hal yang sangat kekurangan gitu. Karena kita pasti akan bermain di ruang itu gitu. Jadi yang kita tawarkan adalah sebenarnya permainan di marginnya aja sih. Jadi kalau misalkan kita untuk ke pihak konsumen atau apa, biasanya kita kasih gimmick-gimmick khusus. Gimmick-gimmick khusus, promo-promo khusus, yang dimana kan kita ini properti banyak bekerja sama dengan pihak-pihak bank. Jadi kita kasih promo-promo khusus, contoh kayak DDP, apalagi sekarang pemerintah membuka yang dimana free PPN 100%. Iya, betul. Nah, itu mempermudah bahwasanya kita tidak mengeluarkan include dengan pajak.
pajak itu udah dibayar sama pemerintah nih. Nah, di momen-momen inilah yang akan men-set margin kita, tidak akan berkurang. Dan data-data pun juga sebenarnya penunjang, yang dimana kualitas konsumen juga kita utamakan. Jadi jangan sampai mereka keinginan membeli properti di kita, tapi kita tidak bisa membantu keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen yang ingin kita berikan kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi kita lebih bermain di promo dan gimmick dan kerjasama antar bank, di mana bank itu juga memberikan DP itu subsidi dari developer. Jadi itu sudah ada internal khusus developer dengan pihak bank. Jadi itu sangat mempermudah untuk konsumen, di mana dia tidak beli cash, tapi dia bisa kredit ke pihak bank. Luar biasa, terima kasih ya Bapak ya. Pertanyaan dari saya pribadi sudah selesai ini Bapak. Siap. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan dari rekan saya. Boleh. Mungkin Mbak Claudia boleh, silakan. Boleh, Mbak Claudia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya perkenalkan kembali, saya Claudia Valentin Kepole. Saya ingin bertanya nih Pak, kalau tadi kan sudah membahas mengenai perjalanan karir perusahaan, bagaimana pengambilan keputusan, dan yang lainnya. Nah, saya ingin tahu seperti apa sih struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tempat Bapak bekerja. Oh, oke, baik. Jadi struktur organisasi kita itu kita ada beberapa ya. Ada kita salah satu proyek besar juga yang dinaungan dari Adikarya. Jadi Adikarya itu adalah perusahaan BUMN yang mungkin sudah terkenal namanya ya. Kita punya 2 anak perusahaan, yang dimana 2 anak perusahaan itu pertama adalah Adi Persada Properti dan yang kedua adalah Adi Komuter Properti. Nah, saya berada di naungan di PT anak keduanya, di Adi Komuter Properti, yang dimana yang bangun stasiun LRT. Nah, membangun stasiun LRT ini sudah meranah ya, sudah banyak dan sudah beroperasional, dan target kita juga akan sampai ke Bogor dan akan terkoneksi dengan LRT dengan MRT. Nah, dan saya berada di posisi struktur yang dimana proyek LRT Adi Komuter Property itu saya berada di proyeknya apartemen Royal Sentul Park. Nah, apartemen Royal Sentul Park yang di area Sentul itu dinaungi yang pertama itu oleh project director. Ketika project director dibawahi dengan marketing manager, dan dibawahi lagi dengan manajer keuangan, dan dibawahi lagi dengan manajer produksi dan konstruksi dan lain-lain, dan dibawahi lagi dengan manajemen building. Nah, posisi saya itu berada di bawah dengan manajer marketing. Jadi keputusan posisi saya itu ada di manajer marketing yang dibawahi oleh project director langsung. Gitu. Jadi untuk keputusan semua itu berada sepenuhnya juga di tangan saya, dan juga ada keputusan dari ACC dari marketing manager gitu Pak. Sisanya sih sales and staff ya, admin dan lain-lain gitu. Dan kita juga ada mitra dengan building management ya. Jadi building management itu adalah salah satu operator yang dimana dipercaya oleh project perusahaan kita untuk menjadi mitra building management dan untuk menaungi pengelolaan apartemen tersebut, gitu Pak. Baik, berarti seperti yang kami ketahui, Bapak ini berada di perusahaan ini sebagai seorang sales manager, yang berarti Bapak ini memimpin tim sales. Nah, gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan untuk mengelola tim tersebut? Dan dalam bekerja pastinya ada kenaikan dan penurunan kinerja ya Pak? Betul. Nah, jadi, bagaimana cara Bapak untuk memotivasi tim sales ini agar mereka dapat terus memaksimalkan kinerja mereka? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa? Karena salah satu, ini yang saya selalu rasakan ketika saya pegang satu tim, itu di saat mereka lagi survive, semangatnya luar biasa, dan ditambah lagi dengan adanya ya motivasi-motivasi khusus untuk supaya penjualan saya stabil nih, gitu ya. Yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, tapi saya selalu di awal itu saya akan background, saya buka benar-benar keinginan dan ingin yang dicapai oleh sales saya ini untuk mencapai satu target yang dia ingin capai, yang ingin dia beli, yang dia ingin apa. Jadi dari setiap bulannya itu saya selalu bikin konsepnya itu tulis 5 keinginan yang dimana kamu mau capai dalam 5 bulan ke depan atau enggak dalam 1 tahun ke depan, agar tetap konsisten dan setiap bulannya. Dan itu tidak hanya disampaikan dalam mulut saja, tapi saya meminta sama mereka untuk ditulis.
tulis di atas kertas dan dia simpan di dalam dompet dia, bahwa saya ingat 5 ini apa yang dia inginkan gitu. Itu untuk mencapai mobilitas dia untuk tetap stabil penjualannya. Terkadang sales kita bisa nilai ketika pada saat kita mengarahkan seperti itu, ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, pada saat yang tidak melakukan itu, disitulah saya akan men-touching dia pada saat naik atau turun penjualan. Nah, saya lebih men-training ulang, meng-coach ulang bahwasanya project ini adalah satu duit kalian, usaha kalian. Jadi kalian harus bisa capai supaya mendapatkan value dari tiap bulannya dan tidak drop untuk mendapat pencapaian itu. Gitu sih, Pak. Jadi sebenarnya lebih ke personality ya. Ketika ada masalah, saya panggil beliau, saya panggil tim saya yang turun, saya dongkrak lagi semangatnya, saya buka lagi keinginannya dia apa supaya tidak terlalu terbelenggu dengan personality. Kenapa? Karena personality dengan pekerjaan ini selalu sangkut paut nih. Ya, masalah pribadi dengan masalah pekerjaan ini selalu nih, nggak bisa dibedakan nih. Ya kan, kalau udah masalah personal ini pasti ke bawah pekerjaan ya kan. Nah, ya, jadi kalau pekerjaannya kita tidak bisa profesional di dalam satu pekerjaan, ya kita tidak bisa juga membawa diri kita secara personality untuk menghadapi masa yang akan datang. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan dari saya sudah cukup. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi dari rekan saya. Siap, oke. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menanyakan 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi kan Siap. kita tahu sebenarnya kalau tim sales ini ada di lapangan. Nah, ada juga manajemen pusat yang berada di kantor. Bagaimana sih Bapak menjaga cara Bapak menjaga komunikasi yang efektif antara tim lapangan sales ini dan manajemen pusat untuk memastikan sinergi berjalan lancar? Terima kasih Pak. Oh, oke. Jadi semua itu ada semacam rencana kerja. Jadi rencana kerja itu sangat penting di dalam satu pekerjaan. Jadi kita ada namanya juga tadi yang sampaikan oleh Mbak Claudia, bahwasanya bagaimana Pak cara mengatur posisi di lapangan dan di dalam perusahaan, kan seperti itu ya. Jadi itu memang sebenarnya kita selaku manajer itu tidak hanya diam di tempat, gitu. Tidak hanya di dalam ruangan saja. Terkadang ketika saya sudah men-split sales untuk berada di luar kantor, di lapangan, itu saya monitor. Dengan monitor ya mungkin dengan cara ya share location, yang dimana kita ada share live. Share live itu untuk mengetahui aktivitas dari sales tersebut. Gitu. Itu saya mengontrol di pusat langsung gitu kan. Pada saat yang di internal itu saya bisa melihat mungkin secara kasat mata saya langsung gitu kan, bahwa dia mungkin belajar untuk mengupdate untuk digital marketingnya, strategi marketingnya, follow up by phone-nya, itu saya masih bisa kontrol. Tapi kalau di lapangan itu saya lebih, terkadang saya selalu ada kunjungan, ya di mana kunjungan tersebut itu yang saya harus pastikan by hari tiap harinya, minggu tiap minggunya, bulan dan tiap bulannya. Jadi itu memang saya selalu kontrol turun ke lapangan langsung gitu. Jadi tidak saya mempercayakan dengan satu orang, walaupun saya ada beberapa orang yang saya percayakan turun di lapangan langsung, tapi saya lebih turun langsung. Kenapa? Karena biar saya tahu situasi dan kondisi di lapangan itu seperti apa yang terjadi. Terkadang di lapangan itu memang sangat keras dibanding di dalam. Kenapa? Kalau di dalam itu masih bisa ditangani, tapi kalau di lapangan itu kadang ada pro and kontra atau enggak masalah mungkin secara penawarannya atau pada saat di area tersebut, pada saat kita tawarkan, itu tidak masuk ke dalam area mapping kita. Hasilnya ya kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu Mbak. Jadi saya lebih kayak turun ke lapangan langsung dari setiap rencana kerja saya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan itu dari tiap bulannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya ya Bapak. Kan Ya. kita tadi sudah menanyakan tentang komunikasi, gaya kepemimpinan dan struktur organisasi. Saya izin menanyakan topik lain ya Pak. Kan pasti ada perubahan pasar atau perubahan kebijakan perusahaan. Nih, bagaimana sih Bapak melakukan pengendalian agar tim sales tetap fokus pada target yang ditentukan?
Terima kasih Oh, Pak. oke. Itu pertanyaan bagus ya. Terkadang memang terjadinya semacam gelombang ya mungkin ya. Jadi di dalam satu manajemen perusahaan. Jadi terkadang ini memang selalu dirasakan oleh para sales gitu. Ketika hal yang wah pada saat arusnya deras nih enak banget nih gitu kan. Pada saat ada perubahan, aduh gimana ya Pak, ini gimana ya Pak, ini gimana ya Pak. Nah, cuman saya selalu menerapkan kepada tim saya adalah satu, kuncinya itu adalah apa? Kita di dunia mana? Kita hidup di dunia mana? Kita hidup di dunia sales. Berarti yang di dunia sales yang dimana duitnya itu kita nggak pernah takar berapa nominal yang akan kita dapatkan. Gitu. Jadi kita itu tiap bulannya bukan orang yang digaji tiap bulan yang hanya dapat bonus setiap tahun, tidak. Tapi dunia sales yang dimana saya selalu menerapkan mau ada bergejolak di dalam satu manajemen atau apapun itu pada saat deras, arus lambat atau kenceng atau tidak, atau dia sangat pelan pada saat manajemen itu tidak bisa mensupport kita dengan baik, kitanya juga tetap tidak boleh lengah. Kenapa? Karena tuntutan kita itu adalah satu, sales itu adalah harus capai target. Kenapa? Kalau sales tidak capai target, kita yang nggak dapat duitnya. Itu. Jadi itu kunci. Saya selalu bilang sama sales saya, kita tidak perlu memikirkan kondisi di atas sana, di manajemen yang ada dengan perubahan. Itu memang selalu ada. Yang akhirnya kita mandek, pencairan komisi tertahan, dan lain-lain tertahan, gitu kan. Nah, sama saya bilang, semakin kalian banyak jualan, ya tidak perlu mikirkan itu dan duit itu akan mengalir seperti tabungan yang tanpa kita ketahui akhirnya itu akan menjadi besar. Jadi saya selalu tanamkan ke mereka, ke tim saya terutama, jangan pikirkan itu sudah ada tugasnya, pikirkan bagaimana kalian tiap bulan capai target dan duit itu akan masuk ke rekening kalian tiap bulan. Itu aja sih kunci saya berikan kepada tim. Itu Pak. Terima kasih membuka out saya tentang sales. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Yafi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mbak Claudia untuk pertanyaannya. Luar biasa. Luar biasa ini. Nih saya lagi di interview sama orang-orang yang keren. Luar biasa. Baik, mungkin dari pembahasan kita tadi itu luar biasa banyak banget ilmunya. Dari mungkin dari tadi kita bahas, kita paling dapatnya itu soal psikologinya gitu ya. Jadi Bapak itu menanamkan mindset intinya ya, ketika Bapak menanamkan psikologi yang baik-baik gitu agar supaya target bersama itu bisa dicapai gitu ya. Baik-baik. Mungkin sekian ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak malam hari ini berkunjung ke kediaman Bapak ya, luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf juga merepotkan ini. Ya, terima kasih banyak. Baik. Kita akhiri ya, rekan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.